Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru Rista Adindin selaku dosen pengampu mata kuliah Metode serta teman-teman saya yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Uji Efektivitas Air Rebusan Daun Sirih Merah di Perputarum dalam Menghambat Pertumbuhan Jamur Candida albicans. Latar belakang. Daun sirih merah merupakan tanaman obat tradisional yang banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Tanaman ini mengandung senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan minyak atsiri yang memiliki aktivitas antimikroba termasuk sebagai anti jamur. Salah satu infeksi jamur yang sering terjadi pada manusia adalah candidiasis yang disebabkan oleh Candida albicans. Jamur ini bersifat oportunistik, artinya dapat menimbulkan infeksi ketika daya tahan tubuh menurun atau keseimbangan flora normal terganggu. Rumusan masalah. Yang pertama ada apakah air rebusan daun sirih merah memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans? Yang kedua, seberapa besar daya hambat air rebusan daun sirih merah terhadap pertumbuhan Candida albicans? Tujuan khusus penelitian yaitu yang pertama ada mengetahui adanya daya hambat air rebusan daun sirih merah terhadap jamur Candida albicans. Yang kedua, untuk mengukur besar zona hambat yang terbentuk sebagai indikator efektivitas anti jamur. Metode penelitian yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan pendekatan eksperimental laboratorik secara in vivo yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas air rebusan daun sirih merah di perputarum dalam menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode uji aktivitas anti jamur. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Program Studi 4 Teknologi Laboratoris Politeknik Aisyah Pontianak. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Agustus 2026, mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan laporan akhir dan pengumpulan data. Populasi sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koloni jamur Candida albicans yang dapat tumbuh pada media kultur di laboratorium mikrobiologi. Kedua, sampel penelitian ini berupa koloni jamur Candida albicans murni yang diuji menggunakan air rebusan daun sirih merah dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Prosedur penelitian yang pertama, daun sirih merah dicuci bersih, direbus menggunakan aquades, kemudian disaring dan didinginkan. Selanjutnya yang kedua, air rebusan daun sirih merah dibuat dalam konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Yang ketiga, koloni Candida albicans murni dibuat suspensi dengan NaCl fisiologis 0,9%, setara dengan 0,5 mc/. Yang keempat, media subaron dextrosagar diinokulasi dengan suspensi jamur. Yang kelima, kertas cakram steril direndam dalam air rebusan daun sirih merah sesuai konsentrasi, kemudian cakram diletakkan pada media diinkubasi pada
suhu 35 derajat Celcius, 35 sampai 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Zona hambat yang terbentuk diamati dan diukur diameternya dalam satuan milimeter. Kemudian teknik analisis data, yang pertama untuk menghitung rata-rata diameter zona hambat dari setiap konsentrasi, yang kedua membandingkan daya hambat antar konsentrasi, yang ketiga jika diperlukan dilakukan uji statistik sederhana untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Simpulan, berdasarkan rencana penelitian secara in vitro, air rebusan daun sirih merah diharapkan memiliki aktivitas anti jamur terhadap Candida albicans. Kandungan senyawa aktif pada daun sirih merah diduga berperan dalam menghambat pertumbuhan jamur sehingga berpotensi dikembangkan sebagai alternatif anti jamur alami. Demikian pemaparan rencana penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa rencana penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat saya masih dalam tahap belajar dan terus berusaha memahami metode penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam menyusun penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.